Oke Pak, kita di luar kesibukan sebagai profesional di kantor, apa ini kesibukan dan hobi yang Bapak lakoni? Saya hobi itu cuma dua, Mas. Satu, dari dulu saya memang senang senang melihat barang antik. Barang antik itu adalah saya senang melihat barang rusak, motor rusak, gitu. Terus saya perbaiki. Saya itu bisa mempunyai motor Triumph, mungkin saya perbaiki itu sekitar 5-6 tahun gitu. Jadi itu karena dulu saya di Malang gitu kan. Nah, dulu Malang saya banyak sekali menemukan barang-barang antik. Ternyata memang di Pasuruan itu ada pabrik gula, dan tahun 1900 atau akhir 1800-an itu memang banyak sekali gitu kan, mobil segala macam, barang-barang yang waktu itu ya mungkin termasuk sangat maju ya, masuk ke situ, dan itu mangkrak banyak gitu. Jadi waktu saya tugaskan di Malang, saya melihat tuh ada motor, ada begini ya. Nah itu mulai saya tergerak untuk saya bangun gitu. Dari situ saya mulai hobi. Jadi hobi itu dan sampai sekarang. Nah kemarin saya di PTDI gitu, saya melihat ada mobilnya Pak Habibie. Maka betul mobilnya Pak Habibie. Yang itu mana tuh, Pak? Presiden mobil Pak Habibie sedan presiden, Nissan Presiden. Itu hanya 2 mungkin ya. Itu saya lihat mangkrak. Saya bilang coba dihidupkan gitu kan. Dihidupkan, setelah hidup saya simpan Pak di depannya auditorium Habibie sebagai koleksinya museum. Jadi saya ingin membuat museum Pak Habibie. Dan kemudian saya lihat Land Rover yang udah mangkrak, ya saya bikin itu. Jadi saya melihat, dan saya keliling Pak. Saya keliling ke PTDI, saya melihat ini, saya akan coba lihat apa yang ada di sini. Saya ngelihat luar biasa lukisan-lukisan. Lukisan Basuki Abdullah banyak. Saya kumpulkan di galeri. Jadi kalau Mas mau ke PTDI sekarang, saya simpan semua di basement galeri itu. Saya kumpulkan lukisan-lukisan zamannya Pak Habibie jadi satu di galeri itu. Itu karena kecintaan saya kepada ini, saya lestarikan. Dan rencana saya memang akan membuat museum ini untuk Pak Habibie, gitu kan? Museum Pak Habibie dan Pak Nurtanio. Nah, sekarang ada tulisan tangannya Pak Harto memberikan nama ya terhadap Sendo 3 dulu apa saja. Ini saya lihat, saya senang seperti itu, dan ini bagi saya harus saya sampaikan gitu kan kepada masyarakat luas. Nah, dikaitan dengan edukasi itu saya akan membuat satu museum di mana nanti para pelajar itu bisa ngelihat itu. Gitu loh, Pak. Berarti Nah, tambah destinasi satu lagi Pak betul. ya? Dan tambah di sini satu lagi menjadi menarik gitu kan. Iya. Bahkan satu auditorium sudah saya beri nama juga Auditorium Habibie, harus saya maka ini auditorium harus dipakai untuk seminar, untuk diskusi apapun gitu kan, Sabtu Minggu itu dipakai gitu kan. Nah, itu kecintaan saya. Saya senang kalau lihat radio butut gitu kan, saya beli terus saya perbaiki. Memang lama gitu, tapi justru seninya Mas memperbaikinya. Setelah jadi saya tinggal gitu kan, setelah jadi udah nggak sesuatu. Motor itu Mas pada saat butut saya perbaiki, setelah jadi ya sudah, saya kan udah jadi cuma dengerin aja. Ngopi itu saya dengerin suaranya aja. Itu yang saya senang. Kepuasannya di sana Pak Kepuasannya di sana gitu. Karena saya orang mesin mungkin kan. Kepuasannya ngoprek, walaupun yang ngoprek itu tukang gitu kan, tapi bukan, atau kadang-kadang saya ini chrome, ini mengkilapkan terus, dan saya selalu kalau yang tua itu motor itu saya buka ensiklopedinya kan. Jadi detil-detilnya itu saya ikuti dari situ. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya senang dengan kawan-kawan itu touring, Pak. Touringnya enggak, kalau saya touring motor biasa, saya X-Max gitu kan. Tapi kembali Mas, touring bersama itu kan refreshing gitu kan, murah gitu kan, kita sehat gitu kan, kita juga kan kita touring ke jauh-jauh kemana ya, terjauh memang ke Pangandaran. Ya tapi kita bisa menikmati alam, kita duduk gitu kan, gitu kita ngobrol, kita senang, ya ada perasaan satu tim gitu. Jadi saya membangun kebersamaan dengan karyawan itu di situ Pak, gitu kan. Nah saya sampai sekarang 2 minggu sekali saya touring gitu kan, Sun Mori gitu, Sunday morning riding gitu kan. Iya. Sekalian kemah Pak, sekalian tuh ya. Iya, kadang-kadang kalau Sun Mori itu, kalau kita mengatakan Sun Mori itu ya itu artinya pulang hari Mas, kalau kita ya. Tapi kalau touring itu nginep. Nah itu yang kita kerjakan sampai besok saya akan touring gitu kan. Gitu. Itu yang saya kerjakan sekarang dengan kawan-kawan. Dan kita kumpulnya ya di kafe tadi Mas, gitu kan. Runway Cafe. Betul, jadi tikum namanya. Titik kumpulnya di mana? Di kafe gitu kan, kita kumpul gitu. Kalau untuk olahraga, apa yang Bapak lakukan? Olahraga ya, saya olahraga terus terang aja, paling saya banter olahraga itu jogging aja saya, nggak terlalu ini. Tidak ada yang betul-betul saya itu sangat maniak gitu ya, enggak saya. Jadi kalau olahraga, tapi ya tadi itu saya olahraga lebih banyak touringnya gitu lah begitu. Jadi lebih ke apa nih ya? Jalan-jalannya gitu Pak ya? Iya, lebih ke jalan-jalannya. Dan kalau touring gue selalu saya itu mencari yang ke Ciwidey gitu, daerah-daerah yang kita bisa menikmati lah suasana lain gitu kan. Nah, kalau untuk usia Bapak sekarang apakah sudah mulai membatasi asupan makanan tertentu mungkin Pak? Iyalah.
usia saya udah mau 60 tahun lah. Karena itu sebetulnya sorghum tadi bagus Pak gitu kan. Karena saya pun menggunakan sorghum, harus menggunakan sorghum kan gitu. Memang saya sebenarnya harus olahraga, tapi olahraga sesuai dengan usia gitu kan. Tapi yang paling penting, yang paling senang bagi saya itu adalah saya ini Mas, enjoy aja gitu kan dengan kawan-kawan. Itu kuncinya di situ Pak. Kalau udah enjoy itu udah. Ya gitu itu. Dan ini Pak, dan justru banyak ide-ide dari bawahan yang lahir karena sudah tidak ada lagi birokrasi, tidak ada lagi betul bilik-bilik di antara kita kawan gitu kan. Jadi kadang-kadang diskusi tentang perusahaan tapi sebagai kawan gitu di dalam satu grup gitu kan. Itu menurut saya itu efektif sekali gitu. Keluhan mereka saya dengar gitu kan. Kemudian saya cross check setelah saya kembali di jam kerja, coba saya cross check lagi kan karena Pak ini Pak begini ini saya cross check, oh iya betul, terus itulah jadi saya melihatnya banyak sekali manfaat yaitu dari kebersamaan dengan para karyawan gitu kan. Jadi memang menghilangkan sekat-sekat birokrasi. Iya betul ya. Sebagai pimpinan dan bawahan banyak di situ Pak. Jadi saya juga kadang-kadang ke istri saya mengatakan, ini mau ketemunya di mana Pak? Selalu nanyakan, di kantor apa di kafe? Gitu. Karena istri saya sudah tahu, kalau sudah di kafe artinya ini lebih personal gitu. Kadang-kadang udahlah, kita di kafe saja gitu kan gitu. Terakhir Pak, apa ini saran Bapak kepada anak muda kita agar mau juga menekuni dunia dirgantara? Karena kita punya nih. Iya. Oke. Menurut saya satu Mas ya, bahwa dunia dirgantara ini luar biasa, Mas, opportunity. Ya. Kemudian itu high tech, Mas. Anda mempelajari itu, kita banyak ke depannya, even bukan di kedirgantaraan, gitu kan? Itu banyak sekali. Tapi, Mas, saya melihat opportunity tantangannya itu luar biasa besar, gitu. Dan kalau kita lihat added value-nya, itu juga besar. Gitu. Ya, kalau kita mau bicara Anda membuka tier kedua, ya, Anda membuka perusahaan di ekosistem dirgantara, Anda bikin baut itu dipakai untuk pesawat, dengan baut itu dipakai untuk mobil, itu harganya jauh lebih besar daripada baut pesawat. Padahal untuk prosesnya, kan Anda tahu sendiri, tidak terlalu jauh, gitu kan. Jadi menurut saya, generasi muda itu lihatlah, gitu. Teknologi dirgantara itu adalah, menurut saya adalah masa depan yang gemilang gitu kan gitu, masa depan yang gemilang untuk tantangan teknologinya, untuk bisnisnya gitu kan, maupun dari segi opportunity-nya itu lebih besar gitu ya, apalagi di Indonesia gitu kan gitu. Dan kita bicara pesawat itu tidak hanya membuat maintenance-nya gitu kan, support yang lainnya luas itu anunya. Jadi please anak-anak muda itu lihat gitu kan, lihatlah dunia kedirgantaraan itu sangat luas dan kita masih bisa menggali lebih luas lagi. Gitu. Pak Habibie itu betul gitu ya. Iya. Apalagi kita punya Mr. Crack ya Pak. Betul Pak Habibie itu ya, Pak Habibie itu. Dia mengatakan pesawat dulu, kalau pesawat bisa, yang lain bisa kan gitu kan. Saya ini bagus. Kita harapkan semoga muncul Habibie muda berikutnya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Pak, semoga Sama-sama. menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Baik, terima kasih. Ya.